Sebuah toko roti, seorang chef sedang membuat roti bulat yang lezat. Lama ketika roti-roti sudah matang, chef pun segera membuka tokonya. Roti bulat yang baru saja matang tadi sangat antusias untuk dipilih pembeli. Saking antusiasnya, mereka sampai berlompat-lompatan. Ketika salah satu roti bulat diambil, roti bulat yang lain memperhatikannya dengan sangat senang. Awalnya ia senang, namun ketika melihat roti yang dibeli tadi terbelah dan kemudian dimakan, ia pun mulai ketakutan. Tak lama kemudian, pelanggan lain pun datang dan memilih-milih roti itu juga. Ia pun langsung pura-pura kempis, penyok, agar tidak dipilih oleh pembeli. Ketika toko roti sudah tutup, tinggal ia sendiri yang masih tersisa. Chef yang melihatnya pun hendak mengambil dan kemudian memakannya. Si roti ketakutan dan tak lama kemudian ia pun termakan. Sangat terkejut ia melihat ekspresi bahagia chef yang sedang memakannya. Karena melihat itu, ia pun menjadi senang dan pergi dengan damai. Cerita dimulai di sebuah kereta. Si nenek ketiduran di kereta, pencuri pun beraksi dan berhasil mencuri uangnya. Kemudian datanglah seorang pesulap dan duduk di samping pencuri tersebut. Pikir panjang, ia pun langsung segera mencuri sesuatu dari kantong pesulap. Malah ternyata si pencuri itu yang tertarik masuk ke dalam kantong si pesulap. Di dalamnya, si pencuri terjebak dengan berbagai macam trik-trik sulap yang aneh. Satu persatu trik sulap dia hadapi, dari yang biasa saja hingga yang sangat ekstrim. Ke cerita, dia pun berhasil mendapatkan uang yang ingin diambilnya. Pun, setibanya di luar, pencuri itu kaget. Ternyata, kereta tempat dia beraksi adalah jebakan dari pesulap. Pesulap pun langsung memborgolnya, dan pencuri berhasil ia tangkap. Suatu pagi, Benny sedang asyik bermain video game. Karena sudah terlalu lama, ibu pun menjadi marah dan ketika ibu mengambil stick game Benny, ibu terjebak dan tersedot masuk ke dalam dunia game. Benny kaget ketika menemukan ibu terjebak di dalamnya. Tak sempat keheranan, Benny pun segera mengambil stick gamenya dan segera memainkannya karena ia melihat ibu sedang diserang. Benny mengatakan kepada ibunya agar ibu percaya padanya. Sebab game harus diselesaikan agar ibu bisa keluar. Mereka pun memulai permainan. Akhirnya ibu bertemu dengan bos terakhir yaitu Raja Naga. Nyawa ibu pun hampir sempat terancam karena diserang oleh Raja Naga. Dengan pel basah yang dibawa dari dunia nyata, ibu membasahi lantai agar Raja Naga terpleset saat hendak mengejarnya. Benny pun langsung mengubah pel itu menjadi tombak yang tajam. Ibu bisa langsung mengalahkan Raja Naga. Raja Naga pun akhirnya kalah dan permainan selesai. Mereka pun berpelukan. Di sebuah rumah mewah, tinggallah debu-debu yang sedang mencari remahan kue untuk dimakan. Ketika debu-debu yang lain sedang asyik makan, ada satu debu yang merasa takut dan dia hanya berdiam diri di belakang kaki meja. Tak lama kemudian, datanglah seorang pelayan yang akan membersihkan rumah. Debu-debu itu pun ketakutan. Mereka semua berlarian. Namun, apalah daya kekuatan penyedot itu terlalu besar. Melihat teman-temannya sudah tersedot, debu kecil ini tak tinggal diam. Ia berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya. Ia mencabut stop kontak mesin penyedot itu. Sebelum pelayan menyadarinya, debu itu langsung berlari dan masuk untuk menyelamatkan teman-temannya. Setelah berhasil keluar, si debu itu ingin membalas dendam. Dia lalu mengajak teman-temannya untuk bekerja sama. Dengan usaha penuh, mereka berhasil menumbangkan pelayan tersebut dan memasukkannya ke dalam mesin penyedot debu. Setelah berhasil, debu-debu itu pun menjadi tenang dan mereka membuang mesin itu keluar rumah. Dua laki-laki datang ke sebuah savana untuk membuat rumah. Mereka menemukan sebuah pohon yang terdapat gambar cara untuk membuat rumah. Andi memperhatikan petunjuk itu dengan seksama, sedangkan Budi tidak. Ia langsung saja pergi tanpa menghiraukan petunjuk di pohon tersebut. Sampainya di lokasi, Andi langsung gercep mencari bebatuan yang tinggi untuk membangun rumahnya. Karena medannya berat, Andi terlihat susah payah membangun rumah di atas batu tersebut. Tak lama kemudian rumah Andi pun selesai. Melihat hal itu, Budi yang tadinya hanya memperhatikan pun akhirnya membangun rumahnya. Tapi ia hanya membangun rumahnya di atas tanah saja dan berada dekat dengan sungai. Malam pun tiba. Mereka beristirahat di rumahnya masing-masing. Dan datanglah hari di mana hujan datang sangat lebat. Andi terlihat santai saja, sedangkan Budi mulai cemas. Saking derasnya hujan, banjir pun mulai datang dan membuat rumah yang dibangunnya tergerus oleh banjir dan akhirnya rubuh. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Komen di bawah ya!